saya hormati, seluruh jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam ini yang sangat kita banggakan ini. Kita sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah salat zuhur berjamaah. Kemudian demikian pula kepada seluruh penonton, jamaah, para pendengar atau penonton, bahwa disampaikan talim ini bisa dinonton di YouTube Masjid Raya Darussalam. Cukup mengetik di YouTube itu, cari Masjid Raya Darussalam, dan mohon sedekahnya untuk masjid kita, Masjid Raya Darussalam, untuk mensubscribe YouTube ini, video ini. Para ustadz, para kiai yang hadir, para alim ulama, ataupun yang mendengarkan talim dari luar, atau juga yang menonton video ini, saya senantiasa memohon koreksi apabila ada yang saya sampaikan yang keliru. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita di hari Selasa kemarin. Kita jelaskan kemarin bahwa dalam proses penciptaan manusia, setelah terjadi di hari ke-7, setelah terjadi hubungan antara seorang suami dan istri, maka pada hari ke-7 itu kalau Allah menghendaki akan terjadi pembuahan, kehamilan bagi perempuan itu, maka Allah akan menghadirkan seluruh leluhur dari cabang bayi, calon cabang bayi itu, baik dari garis bapaknya maupun dari garis ibunya. Untuk apa dihadirkan? Ya, dihadirkan itu kecuali Nabi Adam, tapi anak Adam ke bawah itu akan dihadirkan. Karena itu nanti yang akan dipilih bentuk yang seperti apa janin itu yang akan jadi. Karena itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, kemarin saya mengatakan kalau ada anak yang lahir yang tidak mirip dengan bapak ibunya, jangan langsung dicurigai. Jangan-jangan selingkuh ini bapaknya ini. Karena bisa jadi tidak mirip bapak ibunya, tidak mirip kakek neneknya, tapi mirip yang leluhurnya yang di atas, yang sudah tidak pernah ketemu dengan dia. Bapak ibunya pun juga heran, kenapa anak saya kok begini? Mirip siapa ini? Ya. Nah, yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, bapak ibu semua atau adik-adik yang masih produktif, yang baru mau menambah lagi keturunan, terutama kamu wanita, ibu-ibu, kadang biasanya yang kita lihat itu rajin membaca surah Yusuf itu di kehamilan 7 bulan ke atas, 7 bulanan katanya itu di sini. Baca surah Yusuf, surah Maryam, bahkan pajang video foto-foto yang cakep-cakep di kamarnya selalu dilihat dengan niat tabarukan supaya anaknya juga cakep seperti Nabi Yusuf. Ya, atau siapa yang dipoto yang diinginkan, foto-foto artis-artis India aja, mancung-mancung hidungnya. Nah, kalau kita mengacu pada riwayat ini, sebaiknya itu dilakukan bukan pada hamil yang bulan ke-7 ke atas, tapi pada minggu pertama. Karena justru disitulah penetapannya yang mana yang akan diambil. Kalau sudah diputuskan yang pesek hidungnya, lalu kemudian di bulan ke-7 kita sudah mengaji yang mancung hidungnya, kayak apalagi sudah dipilih. Sudah dipilih oleh Allah. Jadi itu pelajarannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, lanjutan dari apa yang kemarin, bahwa peniupan roh terhadap janin yang ada di dalam kandungan itu ternyata yang dipahami oleh para ulama kita itu adalah setelah 120 hari. Karena perkembangan embrio itu kan menurut hadis ada 3 tahap. Tahap nutfah 40 hari. Alaqah 30 hari, 40 hari. Kemudian mudghah 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. 120 hari itu berarti 4 bulan. Setelah itu kemudian menurut hadis dikatakan summa yursilullahu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus malaikat kepada janin itu fayamfuhu fihi ruhah. Lalu kemudian malaikat meniupkan ruh ke dalamnya. Artinya apa? Janin yang ada di dalam perut ibunya itu
rohnya itu ditiupkan menurut pemahaman ulama setelah melewati 3 tahap tadi ini, berarti usia 4 bulan. Ada ulama yang berkata 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa berarti sebelum terjadinya peniupan roh itu janin itu belum hidup. Sementara menurut dokter itu minggu ke-7 itu sebetulnya janin itu sudah bergerak, tapi tidak terasa oleh ibu yang menghamilkan. Terasa kemudian gerakan bayi itu setelah 4 bulan ke atas. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara kedokteran dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama kita. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa sebetulnya betul janin pada saat itu sudah hidup, tapi roh insanianya yang ada. Begitu selesai 4 bulan, maka yang ditiupkan ke dalamnya oleh malaikat itu adalah roh ilahiyah. Jadi ini bisa dipertemukan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, itu 4 bulan 10 hari baru ditiupkan roh, baru dianggap janin itu hidup. Nah, ini kemudian Bapak Ibu ada implikasinya pendapat ulama ini secara hukum. Apa implikasinya? Kalau ada janin yang gugur sebelum berusia 4 bulan, maka menurut pendapat para ulama itu boleh tidak disalati jenazahnya. Boleh tidak disalati. Kalau ada yang gugur sebelum 4 bulan, berarti dianggap bukan sesuatu yang perlu disalati. Bahkan ada ulama kemudian yang membolehkan, nah ini, yang membolehkan melakukan aborsi, ya, melakukan aborsi bagi ibu-ibu yang hamil yang belum mencapai usia 4 bulan. Kenapa? Alasannya karena pada saat itu janin belum hidup. Tetapi itu ditentang oleh para ulama yang lain. Dianggap pendapat ini pendapat yang lemah. Karena kenapa? Ulama yang membolehkan itu pengguguran atau aborsi menganggap itu seperti azal. Bapak tahu kan ngerti namanya azal? Orang melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan menurunkan penumpang di luar kota. Paham loh? Nah, menurunkan penumpang di luar kota. Jadi tidak menembak masuk, tapi tembak di luar. Itu. Jadi ada ulama yang membolehkan. Karena disamakan dengan itu. Memang ulama-ulama kita termasuk para sahabat, itu membolehkan namanya hubungan bersenggama terputus, yaitu tembak di luar, menurunkan penumpang di luar kota. Kenapa itu boleh? Meskipun ada yang mengatakan itu tidak boleh, juga karena membunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyangkal pendapat yang mengatakan itu membunuh, karena yang namanya membunuh itu kalau sudah ketemu antara benih dari perempuan dan benih dari laki-laki. Tapi azal itu tidak ketemu antara benih dan benih dari perempuan dengan benih dari laki-laki, belum ketemu, hanya dicegat. Nah, disinilah kemudian ada ulama yang membolehkan, termasuk yang sekarang ini berkembang di Indonesia, bahwa boleh menggunakan alat kontrasepsi bagi suami istri, ya, suami istri yang untuk mengatur jarak jarak kehamilan. Karena dulu ulama ada yang tidak membolehkan, bahkan KB itu dilarang karena katanya membunuh. Padahal itu yang namanya membunuh kalau sudah hidup dan sudah terbentuk. Ini belum ketemu, ketemunya aja belum. Jadi boleh. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu boleh azal itu. Dan itu pernah ditanyakan oleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungan yang seperti ini. Bolehkah ya Rasul melakukan hubungan saya dengan istri saya tapi tembak luar? Rasulullah mengatakan la wa ala alaikum alla ta'silu. Kalian tidak mesti enggak dilarang untuk melakukan asal itu. Innahu laisa min nafsin manfusa illallahu khaliquha. Karena dia itu tidak termasuk dari yang akan dilahirkan kecuali Allah menciptakannya. Artinya meskipun kalian melakukan azal, tapi kalau Allah menghendaki jadi. Meskipun kita melakukan tembak luar, mohon maaf ini tidak bermaksud porno Bapak Ibu,
Meskipun kita melakukan tembak luar, tapi Allah menghendaki jadi hamil istri-istri, Pak. Kok bisa hamil? Karena ada saja sebab sehingga ada kemudian yang singgah di dalam, biar sedikit. Yang jadi gitu. Kecuali dulu ada cerita teman saya, Pak, ini sedikit cerita. Ada teman saya itu laki-laki masih mau punya anak, istrinya nggak mau lagi udah karena sudah berapa anaknya. Nah, akhirnya kalau melakukan hubungan badan itu pakai kondom, kontrasepsi, alat kontrasepsi. Tapi ternyata istrinya hamil setelah itu. Kok bisa hamil? Ngaku sang suami, tapi kepada orang lain. Ujung dari kontrasepsinya itu dipotong. Jadi kalau airnya kemudian masuk ke dalam tanpa terasa sang istri. Nah, tapi meskipun kita tidak melakukan seperti itu, kalau Allah menghendaki jadi, ya jadi. Illallahu khaliquha. Kalau Allah kemudian hendak menciptakannya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau Allah menghendaki sebaliknya, maka justru akan yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, implikasi dari 4 bulan 10 hari ini Bapak Ibu, itu juga hikmah dari masa iddah. Masa iddah dari perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Salah satu ulama menghubungkan dengan hadis ini. Karena apa? Iddah itu salah satu ilatnya itu tujuannya untuk mengetahui keterbebasan rahim dari janin. Jangan sampai hamil ini istrinya. Nah, untuk mengetahui itu salah satunya setelah 4 bulan 10 hari. Cuma masalahnya sekarang Bapak Ibu sering kita lihat di masyarakat, perempuan-perempuan yang sudah diketuk palu sidang cerai di pengadilan, masih menjalani iddah, sudah kemana-mana jalan sama calon suami berikutnya. Ini yang nggak benar. Perempuan itu kalau masih dalam suasana iddah, masa-masa iddah, itu sebetulnya tidak boleh berinteraksi. Bahkan ada yang lebih keras, perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah. Cuma kadang dibolehkan kalau dia terpaksa darurat untuk mencari nafkah. Misalnya pegawai atau pengusaha dan sebagainya boleh. Tapi selama ada yang menjamin, dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Ini baru aja ketok palu sidang, sudah kesana kemari bersama-sama dengan calon suaminya berikutnya. Ini sebenarnya nggak boleh. Islam mengajarkan demikian karena masih ada hak suaminya yang belum resmi cerai, karena masih ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Di 4 bulan. Kemudian yang ketiga, implikasi dari 4 bulan 10 hari ini Bapak Ibu, boleh ya dilakukan pengguguran kecuali Bapak Ibu dibolehkan pengguguran bagi yang belum mencapai usia 4 bulan, tapi ini dianggap pendapat yang sangat lemah karena janin di situ sudah terbentuk. Tidak bisa disamakan dengan tembak luar tadi karena belum ketemu dengan benih dari perempuan. Kalau sudah berbentuk, sudah jadi, itu maka kedokteran pun juga sebetulnya sudah melarang itu, dianggap kejahatan. Dianggap kejahatan. Bahkan kedokteran mengatakan janin itu dianggap hidup pada saat ketemu benih laki-laki dan benih perempuan tadi. Itu sudah hidup, berkembang. Seandainya mati tidak akan berkembang janin itu di dalam perut ibunya. Karena itu menggugurkan dianggap kejahatan kecuali yang dibenarkan oleh syariat, ada alasan-alasan, misalnya alasan berbahaya kepada ibu yang menghamilkan dan sebagainya, baik dari faktor kesehatan maupun dari sisi agama. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa luar biasa agama kita. Karena salah satu yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah, maupun dalam hadis Nabi, adalah proses penciptaan manusia, perkembangan embrio itu dijelaskan oleh para ulama yang sebetulnya pada saat itu ilmu kedokteran belum berkembang seperti sekarang ini. Kalau kita membaca pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lain, itu luar biasa. Saya pernah menulis khusus artikel dan terbit di jurnal khusus untuk ini. Perbandingan antara pendapat para ulama dan sains kedokteran. Itu luar biasa penjelasan dari para ulama kita.
Saya kira demikian, barangkali Bapak Ibu semua yang saya hormati, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, tapi tidak ada maksud untuk ke arah yang tidak diperkenankan tadi. Misalnya bercerita tentang hubungan badan, tapi itu kaitannya dengan pengetahuan, bukan bermaksud untuk porno dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, termasuk apa yang kita jelaskan hari ini ada berkahnya buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah.